Ya jadi aku tuh nggak punya basic pondok. Kalau biasanya orang-orang tuh nanya apakah aku alumni Gontor, padahal aku tuh nggak ada basic pondok modern gitu loh. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya kemarin, pertemuan kakak sampai bisa ketemu suami dari mana ya? Dari mana mas? Palu. Ya jadi aku tuh nggak punya basic pondok. Kalau biasanya orang-orang tuh nanya apakah aku alumni Gontor, padahal aku tuh nggak ada basic pondok modern gitu loh. Tapi kok bisa nikah sama beliau kayak gitu. Jadi for your information, beliau dari apa, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S3 maksudnya di sana ya. SD di mana? Di Jember. Di Jember. Terus kalau SD, SMP, SMA tuh sebutannya apa sih di kantor? Sebutannya KMI, Kuliatul Muallimin Al Islamiyah. Tuh. Terus jawab coba mas, awalnya kita ketemu di mana? Jadi pertemuan bermula di kampus Universitas Darussalam Gontor. Di kampus Unida tersebut ada program 6 bulan, 1 semester yang disebut dengan program kaderisasi ulama. Kebetulan Ana sudah berada di situ selama kurang lebih 2 atau 3 tahun sebagai mentor. Nah, kemudian ketemulah dengan salah satu peserta dari Samarinda, utusan MUI Kaltim. Ya, beliau ini yang sekarang menjadi ibunya anak. Ya itu. Terus awalnya aku tuh nggak niat cari suami guys ke sana, bener-bener pure belajar, bukan karena pengen cari jodoh. Biasanya kan ada orang kayak sambil menyelam minum air kayak gitu, kalau aku enggak. Karena waktu itu lagi proses sama orang lain dan beliau tahu ceritanya dan yang benar-benar nggak niat buat cari-cari inilah. Tapi doa itu kan pasti Allah akan sampai gitu. Tapi belum. Tapi waktu itu berapa tahun kita baru ini? 1 sampai 1,5 tahun. Ya waktu itu beresnya 2021, menikahnya 2023 bulan Februari. Ya 2023 Februari. Dan itu nggak ada kontak yang intens ya teman-teman. Jadi kayak nggak ada apa kabar, sudah makan belum, udah tahajud belum, nggak ada. Justru aku nggak suka yang kayak gitu ya. Terus kenapa bisa memilih aku? Karena awalnya itu dihubungi sama guru, kan ada dosen pembimbing yang bernama Ustadz Hasib. Beliau termasuk di antara dosen di PKU yang mungkin barangkali orangnya humble, kemudian dekat dengan peserta. Jadi biasanya peserta itu sering kalau ada permasalahan atau pertanyaan itu nanyanya ke beliau. Nah, suatu ketika itu beliau semacam ngasih kode gitu, atau manggil lah. Nah, gitu. Apa bilang? Ya, kurang lebih begitulah, seperti semacam mencomblangkan begitu. Nah, jadi karena Ana pikir itu adalah ikhtiar seorang guru, mungkin barangkali menurut beliau juga ada kecocokan atau sepadan. Ya, karena itu adalah semacam ya bukan nasihat juga, tapi penilaian guru. Nah, di situ ada keridhaan guru. Nah, akhirnya ya ikhtiar bismillah begitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau aku tuh lain lagi cerita versi aku, tapi next time lah. Malu masih itu. Ya singkat cerita 2 tahun kita close contact gitu kan. Terus di tahun berikutnya karena ada obrolan di awal, jadi aku nanya kepastian. Jadi perempuan tuh boleh ya nanya kepastian ya teman-teman, boleh lewat perantara kah atau ke dia langsung kah kayak gitu. Karena kan kita yang punya jalan kayak gitu. Jadi menanyakan itu boleh, tapi memaksa jangan kayak gitu ya. Terus juga kalau misalnya ditanya rintangannya banyak ya. Oh iya. Banyak sekali, karena secara kesukuan aku sama dia beda gitu. Aku Bugis, beliau Jawa fluent kayak gitu ya. Terus kalau misalnya mau ditanya rintangannya banyak banget, dari sisi perekonomian juga sempat gitu. Terus juga dari sisi keluarga, dari sisi jarak ya. Iya, jarak, kesukuan kan. Terus juga kepercayaan diri masing-masing. Aku yang tidak merasa pantas dapat suami yang kayak gini ya karena aku gak punya basic pondok guys. Jadi kayak bisa gak sih gitu. Maksudnya kan kalau kata ulama-ulama kan cari yang sepupu gitu kan. Aku gak ngerasa sepupu sama beliau. Aku S1, beliau S3. Terus aku bukan ya pondok sih waktu kuliah doang. Beda, jomplang beliau belasan tahun, 20 tahun. Ya 2007 sampai 2018 ya. Itu proses
20 tahun belajar berarti. terus khidmat ya 20 aja. tahun di pondok, aku mondoknya cuma 4 tahun. Jomplang kan, jadi kayak, oh my God. Ya itu awalnya aku insecure, jadi kayak dari keyakinan itu sendiri, kayak gitu-gitu. Tapi ya, kalau sudah jalannya pasti akan menemukan, kalau bahasanya tuh, kalau sudah jodohnya, jodoh pasti bertamu. Jauh banget itu ke pelosok, ke perbatasan. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Aku sempat berpikir, dia tuh ke pelosok. Kalau misalnya nggak jodoh, boleh aja tuh kayak ada bencana kah, perjalanan. Dasar aku, perjalanan nggak nyampe kah, pesawatnya delay kah, atau sejungkir balik kayak itu speedboatnya, bisa aja kan. Tapi alhamdulillah sampai dengan selamat. Awalnya dari langit yang sama, langit yang sama, pulau yang sama, akhirnya atap yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman yang masih jomblo segera akan bertemu dengan calon doinya yang sekufu, dan pastikan menghindari istilah kholwat ya, kholwat, karena janji Al-Quran itu pasti yang apa, wanita apa yang Anur, At-thayyibun alit-thayyibat. yes, yang baik akan bertemu dengan yang baik, kayak gitu. Jadi pantaskan diri dari sekarang. Kalau misalnya kita bisa untuk menjadikan level kita seperti itu, maka jodoh kita juga seperti itu, kayak gitu. Untuk part kali ini kayaknya agak panjang, tapi kita ringkas aja. Kalau misalnya teman-teman mau request apa lagi, boleh komen di sini. Ya mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.